Mereka kan pepatahnya apa? Time is money. Waktu adalah uang. Maka di tangan Anda setahun uang saya berarti bernilai uang. Nambah dia beranak dia. Kan waktu bernilai uang. Jelas? Dijawab oleh para ulama kita. Kata siapa waktu bernilai uang? Kalau waktu bernilai uang adalah sebuah kebenaran, tentulah yang paling kaya orang yang paling banyak waktunya. Siapa yang paling banyak waktunya? Pengangguran. Pasti ya akhi. Karena kalau orang sibuk, Mas tolong sebentar dong, saya maaf saya nggak ada waktu ngerjain ini ada ini belum selesai, ini belum selesai, nggak ada waktu dia. Miskin waktu dia kan ya, berarti miskin uang. Yang banyak waktu tidur aja, banyak waktu, oh saya banyak waktu, uang berarti kaya dia. Tidak, dalam Islam waktu bernilai uang bila dikaitkan dengan barang dan jasa. Kalau waktu saya tidak ada nilai uang, tapi kalau dikaitkan dengan barang dan jasa, iya. Saya meminta beliau mengerjakan suatu proyek, ya, selama 30 hari. Anggaran sekian, 30 juta. Kemudian pada hari pertama, kedua, ketiga dia nggak bekerja. Tetap saya bayar atau tidak? Saya bayarnya dengan gaji harian. Maaf, dengan gaji harian selama 30 hari, juta sehari, juta sehari. Pada hari kedua material habis. Saya terlambat pesan. Di hari material habis, dia duduk-duduk saja, saya gaji atau tidak? Gaji. Berdosa saya kalau tidak gaji. Kalau karena kerjanya harian. Sama umpamanya saya butuh supir pribadi atau Anda butuh supir pribadi. Di hari itu Anda tidak perlu kemana-mana, Anda anak istri semua di rumah. Digaji nggak supir itu? Gaji ya akhi. Ini yang waktu time is money, iya. Diikat dengan jasa dia. Sama juga Anda pegawai negeri, hari tanggal atau pegawai swasta, gaji sekian sebulan. Pada saat Anda tidak kerja, tanggal merah digaji atau tidak? Enak banget, nggak kerja juga digaji. Ya enak, betul enak, alhamdulillah. Karena dia adalah waktu karena waktu Anda sudah dipakai dia selama sebulan. Karena di waktu ini Anda nggak bisa berkontrak dengan yang lain. Kalau Anda berkontrak haram. Paham? Karena waktu Anda sudah dibelinya sekian waktu. Masalah tidak ada pekerjaan, Anda digajian untuk duduk-duduk, alhamdulillah. Kerugian dia. Bolehkah waktu duduk-duduk ini Anda gunakan untuk proyek yang baru? Haram bagi Anda. Bolehkah Anda gunakan untuk baca Quran? Apakah Anda digaji untuk baca Quran di kantor? Bolehkah Anda gunakan untuk baca buku harta haram? Haram jadinya ya akhi. Anda digaji bukan untuk baca di sini. Sholat duha juga tidak boleh. Anda digaji bukan untuk sholat duha, kecuali Anda sholat dari waktu istirahat, kecuali perjanjian, betul. Kecuali dari awal, Pak saya mau bekerja di perusahaan ini, tapi waktu kosong saya gunakan untuk baca Quran, saya gunakan buat baca buku-buku keislaman, saya gunakan buat sholat duha. Pak ini bukan masjid. Saya gaji Anda untuk bekerja di sini, bukan untuk beribadah. Kalau dia setuju, alhamdulillah nggak ada masalah. Paham antum itu? Kalau tidak, haram bagi Anda melakukan yang sunat, meninggalkan yang wajib. Karena Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang beriman, penuhilah akad kalian. Dia gaji Anda dari jam 8 sampai jam 4 standby. Anda tidak ada kerja, standby. Paham? Gaji dapat. Anda gunakan untuk yang lain, haram walaupun untuk ibadah, kecuali yang fardu. Kalau yang fardu semua peraturan atas nama HAM membolehkan untuk Anda tinggalkan pekerjaan tersebut. Tetapi tidak boleh Anda lebihkan. Waktu untuk sholat paling digunakan 10 menit, tapi Anda sengaja santai dulu, kipas sambil sholat. Haram bagi Anda kipas-kipas ini, karena Anda bukan dikasih uang untuk kipas-kipas di sini. Iya atau tidak ya akhi? Langsung masuk kantor.
maka semakin Anda belajar, semakin disiplin Anda bekerja. Masya Allah. Bukan tujuan Anda mencari keridhaan perusahaan, bukan instansi, tapi keridhaan Allah Jalla fi'ula yang mewajibkan Anda demikian. Jelas masalah pengangguran tadi ini? Taib.